Guys, ngeri banget nih guys. Makin banyak rakyat yang sakit paru-parunya di Indonesia. Lu ngerasain gak sih terakhir kali lu jalan di pinggir jalan, nyebrang lampu merah, kok rasanya sesek banget, sumpek, panas, dan rasanya pengap banget guys. Lu mau nafas aja kayak berat, susah. Banyak timbalnya, banyak racunnya. Dan itu ternyata karena polusi kendaraan di Indonesia itu udah semakin ekstrim. Teman-teman tahu nggak sih, makin banyak loh kian hari orang-orang yang sakit ISPA. Bahkan anak-anak masuk rumah sakit itu banyak guys. Lu lihat tuh di Jogja tuh, penyakit ISPA di Gunung Kidul itu meningkat loh belakangan ini. Terus ada lagi di RRI, ISPA meledak. ISPA itu by the way penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan yang akut ya guys ya. ISPA meledak, ruang anak di RSUD Sultan Suryansah full. Gila. Terus satu lagi nih dari Pos Kupang nih, penyakit ISPA pada balita di Kabupaten Timur Tengah Utara itu tembus 854 kasus guys. CNN, lagi-lagi nih penyakit ISPA itu membunuh bukan orang Indonesia kali ini tapi selebritis Taiwan ternama Barbie Su yang main film Meteor Garden. Lu masih inget gak? Dia sudah meninggal dunia guys, sekarang udah almarhum. Sedih banget. Karena apa? Ya polusi udara di mana-mana makin parah. Jadi lu jangan kaget kalau makin banyak orang yang menderita sakit paru-paru, sakit pernafasan di Indonesia ini, bahkan angkanya naik ratusan persen. Lu kira cuma Benix doang yang bisa cuan ratusan bahkan ribuan persen? Enggak guys. Ternyata banyak lo rakyat Indonesia yang penyakitan paru-paru, sakit ISPA gara-gara polusi udara makin lama makin buruk, dan angkanya naik 300% di tahun lalu aja. Ini sadis guys. Makanya gue sih gak heran kayak kemarin gue lagi nyebrang di salah satu lampu merah di Jakarta. Waduh, asap pekat di mana-mana, nafas susah, panas, keringat, sumpek, dan aduh rasanya betul-betul gak enak guys. Parah ini. Knalpot beracun itu udah betul-betul merusak kita semua. Makanya teman-teman kamu jangan heran kalau makin banyak orang kena sakit yang aneh-aneh. Sakit kanker lah, tumor lah, stroke lah. Ya itu semua berhubungan dengan polusi udara. Dan lu jangan heran kalau seandainya negara Indonesia mau naik GDP-nya jadi 8%, kita itu harus berani ambil keputusan buat melindungi kesehatan negara kita. Seperti negara Vietnam yang GDP-nya sudah di atas 7%, bentar lagi 8%. Apa emang yang dilakukan sama Vietnam? Vietnam udah melihat fenomena ini, bahwa negara ya kalau pertumbuhan ekonominya makin tinggi, udah pasti polusi udaranya makin tinggi. So Vietnam mengambil tindakan pencegahan karena sekarang polusi udara di Vietnam itu udah sedemikian parah karena kendaraan bermotor, bakar bensinnya impor lagi, yang tambah kaya Singapura, Raja Arab. Vietnam malah sakit-sakitan. Teman-teman tahu setiap tahun ada 70.000 orang meninggal di Vietnam gara-gara sakit paru-paru. Gila ini, sadis. Makanya gue betul-betul setuju ketika pemerintah Vietnam sudah melarang motor bensin. Nggak boleh lagi tuh kendaraan bermotor melintas pusat kota di Vietnam karena nanti meracuni anak-anak. Kasian dong balita umur 3 tahun sesak napas, paru-parunya hilang sebelah. Sedih gak sih lu? Tapi itu faktanya di Indonesia itu dibiarkan. Di Vietnam itu dilarang. Makanya kemarin heboh banget ketika Vietnam akhirnya melarang masuk kendaraan bermotor yang menggunakan bensin fosil ke pusat kota di Vietnam. Sekarang mereka wajib pakai motor listrik kalau mau muter-muter di sana. Ini baru motor doang. Dan ini betul-betul bikin panik karena mayoritas kendaraan di Vietnam, orang-orang di sana kalau transportasi pakainya motor. 76% rakyat Vietnam mondar-mandir naiknya motor. Nah, ini tentu menciptakan prahara baru juga kalau seandainya motor dibatasi, motor bensin dibatasi masuk pusat-pusat kota di Vietnam. Tentu udah bisa bayangkan dong, namanya juga ini channel investasi, berarti ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Yang dirugikan salah satunya adalah pabrikan Jepang, karena pabrikan Jepang gak siap dengan perkembangan zaman. Ingat, orang Jepang hidupnya di masa lalu. Mereka kira Nintendo masih menguasai dunia, Seiko masih menguasai dunia, Toshiba masih menguasai dunia. Tidak, sudah eranya udah berubah. Sekarang zaman baru guys. Sekarang semua orang pengennya naik mobil listrik, semua orang pengennya naik motor listrik. Jepang bisa gak? Enggak. Jepang gak ada inovasi guys. Jagonya cuma bikin film porno. Bikin teknologi canggih seperti ini bisa? Enggak. So kalau lu penasaran betapa berbahayanya ISPA dan kenapa Vietnam sampai melarang peredaran motor-motor bensin sehingga banyak pabrikan Jepang yang menjerit-jerit, lu jangan skip video ini karena ini bakal kejadian juga di Indonesia. Let's check this out. Jadi teman-teman buat yang belum tahu ya, di pertengahan tahun 2026 nanti nih, Vietnam itu bakal melarang penggunaan motor bensin. Jadi lu semua yang masih pakai motor bensin, pakai Pertalite, udah nggak bisa lagi nih pergi ke Vietnam. Karena Vietnam sudah masuk ke era baru transportasi dunia. Mereka mau membersihkan udara di Vietnam. Padahal yang pakai motor ada 80 juta manusia loh di Vietnam. Tapi pemerintah berani nih lawan 80 juta orang itu. Karena mereka mau menyingkirkan mereka, tadinya pakai BBM bensin, sekarang digeser ke
motor listrik. Dan ini target mereka bisa selesai hanya dalam waktu 3 tahun saja. Dan mereka harus segera lakukan itu karena makin banyak orang Vietnam yang mati. Anak-anak bayi balita yang mati, 70.000 orang setiap tahun mati. Gara-gara kendaraan Jepang itu meracuni mereka guys. Memang brengsek Jepang ini. Lu lihatlah Cina juga begitu, ancur-ancuran polusi di mana-mana. Sehingga kemudian orang-orang di Cina kalau kemana-mana wajib pakai masker. Ke sekolah pakai masker. Bahkan tidur di rumah pakai masker. Karena polusinya udah parah di Beijing. Sampai kemudian pemerintah Cina bikin kebijakan. Semua pakai kendaraan listrik. Hari ini kalau lu ke Beijing sudah bersih udaranya. Gak ada lagi racun-racun dari mobil Jepang itu guys. Makanya jangan heran kalau Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, ini orangnya sangat revolusioner. Ya bukan cuma karena dia orang komunis ya makanya revolusioner. Tetapi memang dia udah punya rencana menghilangkan kendaraan bensin. Dan semuanya bakal dilarang kendaraan bensin ini untuk masuk pusat kota di Vietnam loh. Di Hanoi loh. Kenapa? Karena Hanoi udah menang penghargaan guys. Sebagai kota paling polusi di dunia di tahun 2025. Ini penghargaan yang sangat prestis. Yang artinya menggaransi ribuan orang pasti mati di sana setiap tahunnya. Jakarta jangan sampai dong kalah sama Vietnam. Vietnam aja berani loh melawan 80 juta pengendara motor. Jakarta kok gak berani ya? Nah kebijakan ini di level Hanoi aja diperkirakan bakal ada 2 juta pengendara motor yang terdampak karena mereka kerjanya ya bolak-balik kerja di pusat kota di Hanoi, sekarang udah nggak bisa lagi naik motor bensin guys, dibinasakan. Mantap ini komunis satu ini. Tapi ada satu hal lain yang pengen dilakukan sama Vietnam. Sebetulnya rencana strategiknya mereka mau mengurangi subsidi impor minyak mentah mereka. Teman-teman tahu ya sama seperti Indonesia yang hobinya dikadalin sama Singapura, hobinya dikadalin sama Timur Tengah. Karena kita harus impor bensin dari mereka sampai Indonesia dibakar kan bodoh. Duit dibakar ya cuma orang Indonesia yang suka lakukan itu. Nah Vietnam udah kapok, dia mau kurangin subsidi minyaknya, mereka mau kurangin ketergantungan terhadap impor minyak itu. Teman-teman tahu data menunjukkan impor minyak Vietnam itu di tahun 2024 aja udah lebih dari 8 miliar dolar guys. Dan ini setiap tahun selalu naik 5%, 5%. Karena ya Vietnam ekonominya lagi tumbuh. Akibatnya apa guys kalau dibiarkan terus-menerus puluhan juta kendaraan ini menggunakan bahan bakar impor itu. Karena setahu gue Vietnam bukan raja minyak ya, tapi importir minyak. So teman-teman bakal lihat akan ada hampir 80 juta pengendara motor di Vietnam yang akan terdampak. Jadi lu bayangkan ya, jadi hampir 80 juta populasi di Vietnam itu pasti punya motor. Sementara populasinya itu cuma 101 juta jiwa guys. Dari sini lu bisa bilang hampir 80% penduduk Vietnam pasti punya motor. Ini gila banget sih penetrasi kendaraan bermotor di sana. Dan ini tragis banget. Kenapa tragis? Meskipun 80% penduduk di Vietnam punya motor, tetapi Vietnam tidak punya merek motor sendiri. Karena mayoritas motor yang terjual di Vietnam ya, ini data fresh from the oven di 2025 ini, top 10 motor yang terjual di Vietnam, gue sebutin aja mereknya. Nomor 1, Honda Wave Alpha. Nomor 2, Honda Vision. Nomor 3, Yamaha Sirius. Nomor 4, Honda Lead. Nomor 5, Honda Future 125. Nomor 6, latest generation Yamaha Grand. Nomor 7, all new Honda Airblade. Nomor 8, Yamaha NVX. Nomor 9, Yamaha Exciter 150. Yang ke-10, ada Honda SH Mode. Nah, dari situ udah tau lah ya. Ranking dari 1 sampai 10 isinya cuman Honda, Yamaha, Yamaha, Honda, Yamaha. Jadi dari situ udah bisa lihat bahwa Vietnam adalah customer terbesar buat motor, tapi ternyata motornya bukan motor Vietnam, tapi motor Jepang guys. Lu tahu? Bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya. Halo goodies guys, teman-teman investor, Benix Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu, dan interaksi langsung ya. Karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih. Dengan pembicara yang spesial juga, karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat lo yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial Benix, cuma ada 1 tahun sekali yang namanya Benix Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. Ikut di sini sangat happy lah ya. Jadi banyak sekali membuka wawasan baru, terutama banyak bocoran-bocoran mengenai kebijakan maupun emiten yang akan terbang selanjutnya. Jadi puas sekali sih dengan ini. Kalau tahu Pak Ben di YouTube sendiri kan lebih pinggir jurang, ini lebih pinggir lagi lah ini. Mengikuti Benix Investor Summit ini setelah 2 kali, saya mendapatkan manfaat bahwa kalau kita bisa memahami fundamental atas perusahaan dan forecast untuk perusahaan kedepannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan selama setahun ini.
Dan saya harapin kalau untuk BNIC Investor Summit 2025 diadakan, saya pasti akan ikut lagi. Salam cuan. So, siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025. BNIX Investor Summit 2025 segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat, ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari, dari hari Sabtu sampai hari Minggu, dari jam 9 pagi sampai malam. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye-bye. Dan lu udah tahu dong konsekuensinya. Kalau Vietnam itu hobi banget beli motor dari Jepang, 2,6 juta motor yang terjual di Vietnam setiap tahun. Lu udah tahu dong artinya apa? Impor minyak di Vietnam akan terus meningkat guys. Gila. Dan ini bahaya nih bagi kedaulatan energi negara apapun yang ada di dunia ini. Karena berdasarkan data lu bisa lihat di layar kaca. Hari ini Vietnam itu impor $7 billion minyak dari Kuwait. Dari Brunei impor $55 juta. Dari Libya $35 juta. Dari Azerbaijan $436 juta. Dari Nigeria $433 juta. Dari Taiwan $50 juta. Dari Rusia $20 juta. Bahkan dari Amerika mereka impor $25 juta. Dan masih banyak lagi negara lain seperti Uni Emirat Arab $30 juta dan Angola $15 juta. Jadi dari situ udah bisa lihat lah ya berapa ratus triliun duit negara yang musnah. Gila. Sudah memperkaya mafia minyak, memperkaya Raja Arab, mereka sekarang juga wajib memperkaya Kaisar Jepang. Gila ini Vietnam nih. Tapi untung mereka segera tobat karena mereka udah lakukan perhitungan. So lu bayangin ya, kenapa strategis banget ya buat Vietnam ini menjalankan project ini. Bukan cuma perkara soal listrik-listrikan, enggak. Tapi memang perkara kedaulatan energi suatu negara itu penting. Termasuk tadi melindungi kesehatan 70 ribu rakyat mereka mati setiap tahun gara-gara Jepang. Kenapa bisa Pak? Lu bayangin aja ya, satu motor itu pakai bensin 2 liter lah katakan sehari. Berarti 1 tahun 365 hari dikali 2 liter itu setara 730 liter guys. Nah 730 liter kalau dikali jumlah motor Honda berapa setahun? 2,6 juta laku di sana. Tapi 10% lah yang gue hitung. Cuman 260 ribu unit. Dikali 730 liter. Artinya konsumsi bensin yang bisa dihemat itu setara 189 juta liter bensin. Nah 189 juta liter bensin di Hanoi terakhir harganya per liter RON 95 itu Rp13.000 guys. Jadi Rp13.000 dikali 189 juta liter itu setara 2,46 triliun guys. 2,46 triliun yang bisa dihemat. Nah kalau seandainya satu periode pemerintahan itu setara 5 tahun, 2,46 triliun dikali 5 tahun itu setara 12,3 triliun. Dan ini baru 10% motor Honda yang pindah ke listrik. Kalau 100% pindah ke listrik berarti penghematan negara itu 123 triliun. Gila nggak? Ini baru satu merek. Kalau Yamaha juga join nih, penghematan negara bisa sampai 200 triliun dalam 5 tahun. Ini kan duit yang sangat luar biasa guys. Gue sih setuju sama pemerintah komunis Vietnam. Buat apa memperkaya Kaisar Jepang? Ngapain? Subsidi negara lari buat beli bensin sampai negaranya dibakar. Yang happy siapa? Orang Jepang, mafia minyak, importir. Waduh, gimana? Pinter makanya Vietnam. Tapi dari sini lu juga bisa tahu ya, makanya lu gak usah heran kalau kemudian motor-motor Jepang ini, Honda, Yamaha, Suzuki, mereka pada protes ke pemerintah Vietnam. Karena menurut mereka peraturan ini merugikan mereka guys. Dan ini terbukti. Ya dari layar kaca lu bisa lihat surat kabar nasional Vietnam Plus mengabarkan Honda Vietnam penjualan motornya drop di bulan September ini. Mereka dropnya itu lumayan ekstrim sampai 11% sesuai dengan perhitungan BNIX. Minimal bakal ada perpindahan 10% pengguna kendaraan bermotor bensin Honda akan pindah ke motor listrik 10% loh. Nah by the way gue juga bakal bahas secara fair. Nama juga kita channel investasi. Kalau dari satu kebijakan ada pihak yang dirugikan, pasti ada juga yang diuntungkan. Kenapa? Karena ketika penjualan motor bensin nyungsep, penjualan motor listrik naik tinggi. Makanya gak heran motor listrik VinFast penjualannya udah naik 50% lebih. Di kuartal 2 2025 aja ya, VinFast itu udah bisa jual 70.000 unit sepeda motor. Ini good news atau bad news? Menurut gua ini good news. Kenapa? Karena VinFast merek Vietnam. Dan ini uniknya kebijakan ini ternyata menciptakan trickle down effect. Ada sektor lain yang juga terdampak. Contohnya penjualan mobil. Bensin di Vietnam itu juga drop hampir 18% di bulan September. Jadi ini benar-benar ada kesadaran bersama di Vietnam untuk mengurangi polusi udara. Mereka udah bilang gak bener ini. Masa ada bensin kita impor, kita bakar, kita mati sakit-sakitan, batuk-batuk
batuk, Kaisar Jepang tambah kaya. Yang bener aja lu, pakai dong otak lu di mana. Sehingga mereka ada kesadaran nasional perlahan-lahan untuk sesegera mungkin pindah ke mobil listrik. Padahal peraturannya cuma buat motor listrik. So, ini betul-betul efek yang di luar dugaan guys. Ternyata ketika penjualan VinFast naik 55% penjualan motornya, ternyata di sisi lain penjualan mobil listrik itu juga naik dan penjualan mobil bensin itu turun. Makanya teman-teman jangan heran kalau seandainya perusahaan-perusahaan Jepang yang sangat mengandalkan pemasukan dari sepeda motor, ya pasti bakal makin nyungsep sahamnya. Contohnya Yamaha. Lu udah tau lah Yamaha ada bikin keyboard, ada bikin piano, tapi Yamaha paling terkenal di dunia gara-gara produk sepeda motornya. Mereka ada bikin track bike, mereka ada bikin sepeda salju, mereka ada bikin snow bike, mereka juga ada bikin jet ski. Jadi mereka segala jenis motor-motoran, utamanya yang rodanya 2, mereka itu ahli banget. Karena sektor motor khususnya kendaraan roda 2 itu bakal makin parah anjloknya. Karena sekali lagi ya, nyawa dari banyak pabrikan motor di dunia ini itu bukan di Taiwan atau bukan juga di Jepang sendiri, enggak. Nyawanya ada di Vietnam. Jadi teman-teman makanya lu jangan heran kalau saham pabrik-pabrik Jepang utama yang sangat mengandalkan sepeda motor roda 2 itu bakal nyungsep. Contohnya Yamaha. Yamaha year to date itu harga sahamnya udah minus 17% lebih. Tadinya harga sahamnya ada di 1.350 Japanese yen. Hari ini harga sahamnya tinggal 1.115 Japanese yen. Dan ini bakal makin parah lagi minusnya. Karena kalian udah tahu nyawa dari pabrikan otomotif Jepang, roda 2 khususnya, itu ada di Vietnam. Bukan di Kutub Utara, bukan di Kazakhstan, bukan di Jepang sendiri, enggak, tapi di Vietnam. Tentu lu bertanya gimana kalau nasibnya si Honda? Apakah makin nyungsep juga? Belum tentu juga, karena Honda nyawanya bukan di sepeda motor. Sepeda motor kontribusinya hanya 17% guys terhadap total revenue-nya Honda. Lu tau lah Honda bukan cuma jual sepeda, kalau di Indonesia aja mereka ada jual mobil. Kalau di luar sana mereka juga bahkan ada jual pesawat guys. Honda itu produknya banyak banget, pesawat jet aja mereka punya. So di Honda sendiri terdampak iya, tapi kecil karena kontribusi sektor roda 2 itu hanya 17% dari total revenue Honda di Jepang. Tapi dalam jangka panjang apakah bakal makin tergerus? Kenapa? Karena gue yakin Vietnam juga nggak tinggal diam. Dan lu tahu ya VinFast, ya bisa jadi VinFast bisa ambil alih ini. Karena VinFast penjualannya itu meningkat terus. Lu setuju nggak kalau kita bikin video lanjutan yang secara spesifik mengkaji gimana kalau Indonesia lakukan yang sama? Dan apa sih dampaknya bagi saham Honda di Jepang dan sahamnya VinFast di Vietnam? Lu penasaran nggak kalau kita bikin video selanjutnya? Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu sama temen-temen. Menurut kalian ya oligarki motor Jepang yang ada di Vietnam itu bakal diam saja nggak sih dengan kebijakan pemerintah komunis Vietnam yang berani melindungi kesehatan warga negaranya, yang berani mengurangi subsidi bensin di negaranya? Yang kedua, menurut lu Indonesia mampu nggak mengikuti jejak negara komunis Vietnam dalam mengurangi ketergantungan impor BBM-nya dengan mengurangi mobilitas kendaraan bensin? Nah yang ketiga, kalau Vietnam saja berani melawan oligarki Jepang di Vietnam, lu setuju nggak kalau Indonesia lakukan yang sama? Sama-sama melarang peredaran motor bensin di Indonesia. Kenapa? Karena udah makin parah guys, sakit ISPA, anak-anak bayi masih kecil, keracunan, mabok, paru-parunya rusak, belum lagi ya kerusakan lingkungan kita. Belum lagi apa? Dampak kita terhadap subsidi BBM, rupiah makin tertekan karena kita beli minyak itu pakai dolar. Masa lu gak ada hati nurani buat negara kita? Vietnam aja berani loh melawan oligarki Jepang. Menurut lu Indonesia harusnya lakukan yang sama atau tidak? Kalau lu setuju Indonesia harus membatasi peredaran kendaraan beracun ini, kendaraan yang menggunakan bensin fosil ini, yuk segera dukung petisi Benix di change.org di bawah ini. Tolong lu segera klik link change.org itu dan nyatakan dukungan lu bahwa Indonesia harus berani seperti Vietnam mengurangi kendaraan bensin di kota-kota besar khususnya dan mulai mempromosikan kendaraan-kendaraan listrik guys. Ini harga mati kalau Indonesia mau maju seperti Vietnam, pertumbuhan ekonominya hampir 8%. Oke guys, segera sharing video ini sebanyak-banyaknya dan subscribe di channel Benix. Dan ditunggu ya pandangan kalian terkait kebijakan pemerintah Vietnam yang berani melawan oligarki Jepang ini. Harus kita apresiasi atau jangan kita ikutin? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Segera share dan subscribe di channel Benix. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.